Bentar. Oke. Nah, di P9 ini pada semester ini kita akan belajar dasar desain grafis. Pada intinya akan ada dua software yang akan digunakan, baik itu CorelDRAW maupun Adobe Photoshop. Nah, sebelumnya kalau ingat tugas kedua, itu ada saya kasih tugas mencari perbedaan antara CorelDRAW dengan Adobe Illustrator. Nah, sebenarnya kedua software ini mempunyai fungsi yang sama, tetapi berbeda berbeda perusahaan dan tingkat kesulitannya lebih tinggi Adobe Illustrator. Makanya untuk yang semester ini kita belajarnya yang CorelDRAW dulu, yang dasarnya dulu. Kalau yang nanti naik ke kelas 2 baru Adobe Illustrator. Tapi secara teknis sebenarnya sama, tinggal nanti kalian cocoknya di mana. Tapi kalau pada saat magang di ini yang sering digunakan adalah yang CorelDRAW. Oke. Oke, kita mulai dulu ya. Nah, sebenarnya jawaban-jawaban tugas kemarin bagus-bagus. Meskipun dapatnya di internet, paling nggak tahulah gambaran apa itu Illustrator dengan CorelDRAW. Tapi nanti yang secara mendalamnya membahas Illustrator yang semester depan. Semester ini masih CorelDRAW. Nah, oke. Kelebihan dan kekurangannya. Setiap program desain grafis itu memiliki keunggulan masing-masing. Baik itu CorelDRAW, kemudian Adobe Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, itu semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini contohnya yang akan kita gunakan ada dua, yaitu Photoshop dan juga CorelDRAW. Sederhananya gini, kalau kita tujuannya untuk pengeditan foto itu lebih cenderung ke Photoshop, atau pengeditan objek yang sudah jadi lebih cenderung ke Photoshop. Tapi kalaunya untuk pembuatan objek baru lebih condongnya ke CorelDRAW. Itu yang bahasa sederhana, nanti kita lihat fungsi lebih mendalam. Nah, secara umum semua program desain grafis itu yang pertama adalah membuat objek. Itu spesialisnya si CorelDRAW. Kemudian memanipulasi objek yang semula tidak ada menjadi ada dan segala macam, itu dua-duanya bisa, baik itu CorelDRAW maupun Photoshop. Tapi yang lebih lebih bagus adalah Photoshop. Yang ketiga, menciptakan objek yang tidak bisa dikerjakan oleh program-program lainnya. Jadi kelebihannya si desain grafis ini, baik itu CorelDRAW maupun Photoshop, mereka bisa membuat objek yang tidak bisa dibuat oleh program-program lainnya. Contohnya kayak Microsoft Word, Excel, dia nggak bisa buatnya di Photoshop sama CorelDRAW. Oke, nah perbedaannya. Nah, tampilan Photoshop ini kebetulan yang digunakan si Photoshop CS1. Sekarang ini sudah Photoshop 2020. Kebetulan kalau saya cuma sampai berapa ya, saya lupa. Ada Photoshop yang pasti paling rendah sebaiknya yang rekomendasikan adalah Adobe Photoshop CS5. Sebenarnya ada CS5, CS6, CS7, CS8, X, kemudian 2000 sesuai dengan produksinya. Tapi yang paling rendah ada CS5 yang saat ini direkomendasikan. Nah, ini tampilannya ada Photoshop, kalau ini tampilannya CorelDRAW. Jadi CorelDRAW juga saat ini yang paling direkomendasikan paling rendah digunakan adalah CorelDRAW X3, X3, X4 lah. Atau paling rendah itu X5 kalau yang sudah dengan laptop-laptop sekarang. Nah, ini kalau yang di foto ini ada X6. Dari X5 sampai dengan ke atas sampai dengan versi 2020 itu secara tampilan secara umum tidak ada perbedaan. Tapi kalau di bawah itu berbeda letak-letak segala macamnya. Nah, sebenarnya semakin tinggi versi, apa sih pengaruhnya? Nah, semakin tinggi versi sebenarnya fitur atau kemampuannya lebih lengkap. Cuma dibarengi dengan pemakaian RAM yang lebih besar. Jadi kalau misalnya RAM-nya kecil, nggak apa-apa aja ambil X5, X6. Atau fungsinya secara
secara umum sama, tetapi kalau misalnya pengen lengkap berarti harus ditunjang dengan RAM-nya yang besar. Itu nanti kalau saya menggunakan yang versi 2018, kalau yang sudah terlanjur X6, X7 nggak masalah, sama aja secara teknis. Karena yang dipelajari di dasar tidak sampai komplit fitur-fiturnya. Oke, nah ini Photoshop itu keunggulannya adalah manipulasi objek yang sudah jadi. Jadi ada foto, diubah backgroundnya, kemudian ditambahin segala macam efek api, kemudian mukanya diubah segala macam, atau menggabungkan objek secara sempurna. Itu tugasnya Photoshop. Sebenarnya Corel bisa, cuma kalau dari segi hasil dibandingkan antara Photoshop maupun Corel, itu masih bagus Photoshop. Oke, next. Nah, kalau untuk membuat gambar, yang lebih bagus adalah CorelDRAW. Jadi kalau Photoshop itu untuk memanipulasi objek yang sudah ada atau memanipulasi foto, kalau CorelDRAW ini justru membuat dari sesuatu yang tidak ada, dibuat gambar, ada CorelDRAW. Makanya keistimewaannya CorelDRAW ini membuat gambar dari awal. Nah, contohnya jika kita ingin membuat logo, kemudian gambar bunga, segala macam, atau apapun itu, atau objek apapun itu yang sifatnya berupa gambar, maka kita bisa menggunakan yang namanya CorelDRAW. Oke, nah ini sebenarnya nggak terlalu penting. Jenis-jenis gambar ini saya lewatkan aja dulu. Nah ini yang dicontohkan adalah CorelDRAW X6, tampilan umumnya. Nah, oke. CorelDRAW Graphics Suite X6, kebetulan yang digunakan ini X6, adalah software aplikasi desain visual yang komunikatif dan komprehensif untuk mengolah objek vektor atau objek solid yang cocok digunakan dalam berbagai media apapun. Jadi desain grafis itu sebenarnya tadi saya bilang ada dua software yang digunakan untuk yang semester ini, yaitu Photoshop sama CorelDRAW. Nanti dua-duanya kita pelajari. Nah, untuk CorelDRAW itu yang digunakan adalah objek vektor. Ini kalau yang Photoshop menggunakan objek bitmap. Bedanya di mana? Kalau objek di Photoshop itu kalau kalian zoom, ini dihasilkan oleh objek si Photoshop. Kalau kalian zoom sekian kali, semakin besar, maka akan terlihat pecah gambarnya itu. Tapi kalau di CorelDRAW mau zoom jutaan kali pun tidak akan pecah gambarnya. Itu perbedaan objek vektor dengan objek bitmap. Nanti kita lihat. Nah, syarat minimalnya sebenarnya untuk laptop-laptop sekarang sih sebenarnya sudah memenuhi semua. Sistem operasinya contohnya Windows 8, Windows 7, bahkan sekarang sudah Windows 10. Kemudian prosesornya cuma Intel Pentium 4 rendah. Karena ini punya si CorelDRAW, kalau si Illustrator lebih tinggi. Nah, ukuran RAM minimal 1 GB aja. Harddisk 750 MB, resolusi layar sudah rata-rata semua laptop sudah memenuhi. Nah, ini gambar lembar kerjanya. Jadi nanti bagian kertas putih inilah yang akan jadi media cetak atau lembar kerja kita. Jadi kita bisa membuat objek sebenarnya di luar dari kertas putih ini, tetapi nanti pada saat proses pencetakan yang dicetak hanya bagian yang masuk ke kotak putih ini. Nah, ini perlu diingat. Ini sebenarnya banyak ruang kosong. Kadang kalau orang membuat desain itu dia buat di luar dulu. Kalau sudah oke baru masukin ke dalam bisa. Atau kalau dia sudah yakin langsung bisa ngerjain di dalam lembar kerjanya ini. Nah, oke, kita akan mengenal bagian-bagiannya. Secara umum dari Corel yang saya bilang tadi, Corel X5 sampai dengan Corel 2020 itu sama secara umum. Jadi yang pertama ada toolbox yang paling kiri ini. Ini adalah alat-alat yang bisa kalian gunakan nanti akan
jelaskan lagi secara detail. Nah, ini alat-alat yang nanti akan kita gunakan ketika kerja. Jadi setiap alat ini punya fungsinya masing-masing. Yang mana yang untuk membuat lingkaran, yang mana yang untuk membuat gambar bebas, yang mana untuk memotong. Nah, ini namanya toolbox. Kemudian agak ke atas atau kita ke bawah dulu, ada namanya page navigator. Jadi dalam sebuah lembar kerja kita ini bisa terdiri dari beberapa halaman. Nah, ini kebetulan secara standarnya cuma satu halaman. Nah, ini page 1. Kita bisa membuat 10 lambang atau 10 logo dalam satu file, tapi halamannya beda-beda bisa. Caranya tinggal tambahkan di halaman ini, nanti kita bahas. Nah, ini penunjuk halaman page-nya yang ini. Page ini penunjuk halamannya. Jadi kalau ini page navigator ini untuk berpindah antara halaman, bisa diklik nanti kalau lebih dari satu kayak gimana. Kalau page ini menunjukkan halaman mana yang aktif saat ini. Nah, kemudian ini status bar. Dia akan menjelaskan posisi kita di mana di halaman berapa. Kemudian drawing page yang kertas putih yang saya bilang tadi. Di drawing page inilah yang kita nanti akan bekerja dan dicetak. Kalau di luar drawing page atau di luar kertas menggambar kita bisa buat objek, tapi ketika nanti dicetak dia tidak tampil. Atau nanti misalnya setengahnya aja masuk, berarti setengahnya kepotong. Kayak gitu. Kemudian yang di luar dari drawing page atau kertas menggambar ada namanya drawing window atau jendela gambar. Jadi sebenarnya sama-sama bisa digunakan untuk menggambar, cuma perbedaannya kalau yang di drawing page kita menggambarnya itu bisa dicetak, kalau di drawing windows itu tidak bisa dicetak, cuma bisa dibuat objeknya. Itu tadi strateginya. Kalau kita mau buat objek, buat desain dulu di luar dulu boleh. Kalau sudah oke dimasukkan boleh. Kadang kayak gitu. Kemudian ada scroll bar. Nah, ini scroll bar fungsinya untuk menggeser-geser ini. Ini nanti bisa digeser, semakin besar kertas kerja kita ini akan semakin kecil scroll barnya. Oke, bergeser ke kanan ada color palette. Nah, ini untuk mewarnai objek kita, baik itu bentuk garisnya maupun isi filenya. Oke. Kemudian ke bagian atas ada namanya title bar. Ini menunjukkan nama file kita apa. Kemudian menu bar, ini file, edit, view segala macam ini menyimpan fungsinya masing-masing. Kemudian kalau tadi toolbox, ini toolbar. Yang ini bagian shape, kertas baru segala macam. Kemudian property bar. Property bar ini dia akan berubah sesuai dengan tool yang kita gunakan. Nanti bentuknya nggak mesti harus seperti ini. Kalau kita aktifkan toolbox yang mana dia berubah lagi. Yang terakhir ruler atau penggaris. Nah, penggaris ini menentukan berapa sih ukuran kertas kita itu. Oke. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kertas kerja dari sebuah CorelDRAW. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ada? Silahkan. Oke, sementara kayaknya belum ada ya. Next. Oke. Nah,
Kita jelasin satu-satu. Title bar itu baris judul, merupakan judul untuk programnya. Misalnya kita nyimpannya apa, di situ akan tampilnya. Kemudian menu bar, bagian yang berisi daftar menu perintah untuk menjalankan suatu perintah. Jadi ada file, ada edit, kemudian Windows segala macam di situ. Kemudian toolbar, jadi kumpulan tool yang digunakan untuk mempermudah atau mempercepat kerjanya. Nah, property bar. Jadi property bar yang seperti yang saya jelaskan tadi di gambar itu, dia akan menyesuaikan toolbox yang dipilih atau toolbox yang aktif. Jadi kalau title bar tidak berubah seperti itu saja, kemudian toolbox seperti itu aja. Kalau yang berubah-berubah adalah property bar. Nanti kita akan lihat secara langsung di CorelDRAW-nya. Nah, toolbox ini adalah bagian berisi tombol perintah untuk membuat atau memodifikasi objek gambar yang di sebelah kiri tadi. Scroll bar untuk menunggu layar back secara horizontal maupun vertikal. Kemudian drawing windows yang saya jelasin tadi, jendela gambar yang terletak di luar area drawing page atau halaman. Kemudian drawing page, halaman lembar kerja untuk mendesain gambar atau objek. Jadi bedanya tadi ya, saya ulang. Kalau drawing page itu lembar kerja untuk menggambar dan dicetak. Kalau drawing windows bisa juga untuk menggambar tapi tidak dicetak. Di luar dari drawing page tadi namanya drawing window. Kemudian status bar itu informasi tentang objek yang pada halaman aktif saat ini. Nanti kalau ketika diklik objeknya, objek apa yang saat ini aktif. Ruler atau penggaris menunjukkan ukuran atau posisi objek dalam area gambar. Yang sebelah kanan color palette itu untuk memberi warnanya, baik yang warna garis maupun warna isi dari objeknya itu atau filenya. Nah, jadi kalau pertama kali buka CorelDRAW itu akan tampil welcome screen. Jadi akan dihadapkan antara new blank document sama new from template. Bedanya apa? Kalau new blank document itu kita membuat sebuah objek dari kertas yang benar-benar kosong. Kalau new from template artinya kita membuat objek dari desain atau sketsa yang sudah ada di CorelDRAW, disediakan di CorelDRAW. Biasanya sih jarang orang pakai new from template. Kalau benar-benar mau desain baru, pilihlah new blank document. Yang bagian kanan sih nggak terlalu penting, yang bagian yang di belah kanan ini. Ini bisa mengecek update, kemudian galeri yang orang sudah buat, kemudian learning toolsnya, cara menggunakan alatnya, tapi biasanya sedikit saja digunakan. Kemudian let's new ini apa saja sih yang baru di CorelDRAW, misalnya kita install CorelDRAW X7, apa saja sih yang baru di X7 ini. Nah, oke. Nah, ini tadi penjelasannya. Nah, kita ke toolbox. Jadi masing-masing punya namanya. Yang paling kanan pick tool, paling atas pick tool, lambang panah sendiri. Biasanya itu untuk memindahkan objek. Kemudian shape tool biasanya untuk mengubah objek dari yang semula lurus jadi melengkung segala macam. Kemudian crop tool untuk memotong objek. Kemudian zoom tool itu fungsinya untuk memperbesar objek atau mengecilkan objek, tampilannya loh ya, bukan ukurannya. Memperbesar atau memperkecil tampilan. Nah, freehand tool ini kalau orang suka menggambar, bagusnya menggunakan freehand tool. Jadi dia seakan-akan kita megang pensil sendiri, menggambar objek secara bebas. Kemudian smart fill tool adalah dia mengasih pewarnaan sesuai dengan objek yang bisa diwarnain. Kemudian rectangle tool itu untuk membuat objek yang bentuknya persegi atau persegi panjang, akan digunakan rectangle tool.
Selanjutnya di bawahnya ada ellipse tool. Itu digunakan untuk membuat elips atau telur atau bentuk lingkaran. Kemudian ada polygon tool untuk membuat objek yang berupa poligon atau bintang segala macam bisa di polygon tool. Kemudian basic shape tool, ini adalah bentuk-bentuk objek yang sederhana kayak misalnya segitiga, kemudian jajar genjang, belah ketupat, persegi segala macam di sini. Kemudian text tool itu untuk membuat teks. Di bawahnya lagi tabel tool untuk membuat sebuah tabel sama seperti Excel. Kemudian parallel dimension tool itu fungsinya untuk mengukur berapa panjang jarak dari satu titik ke titik yang lainnya. Kemudian straight line connector tool itu akan menghubungkan antara sebuah objek dan objek lainnya dengan sebuah garis. Selanjutnya di bawahnya blend tool itu nanti modifikasi objek tingkat tinggi. Nanti kita akan lihat di dalamnya banyak kok fungsinya. Kemudian color eyedrop tool fungsinya untuk mengambil sampel warna yang nanti akan dipakai untuk objek lainnya. Kemudian outline pen untuk membuat garis luar. Di bawahnya lagi fill tool pewarnaan objek. Yang di bawahnya lagi interactive fill tool. Bedanya kalau interactive fill tool warnanya bisa campur aduk, kalau fill tool tidak. Oke, nah yang tampil untuk sebuah CorelDRAW cuma tampilnya seperti ini, tapi di ujungnya setiap toolbox ini kalau kalian perhatikan ada panah kecil warna hitam. Artinya apa? Artinya di dalam setiap yang panah hitam ini dia menyimpan lagi toolbox yang lain, artinya tidak cuma tunggal sendiri. Minggu depan kita gunakan ya, sabar dulu. Oke, yang tadi double saya buat ini. Nah, contohnya ini. Jadi kalau kita deketin toolbox yang bagian panah itu, kalau dideketin ternyata ada muncul 4 bagian lagi dari shape itu. Ada shape, login boost, transform, shape brush. Kemudian di crop itu juga muncul lagi crop. Kemudian eraser, virtual segment delete. Fungsinya masing-masing secara umum sama-sama memotong, cuma ada bedanya potongnya secara umum, potong bagian kecil atau potong menghapus. Nah di zoom pun ada 2 bagian lagi, ada zoom, ada hand, kalau diklik tahan. Nah di bagian menggambar pun yang lambang tadi itu yang cuma freehand, ternyata ada menyimpan berapa itu? Ada 8, ada freehand, ada bezier, ada artistic media, ada pen, ada polyline, ada trivial curve, ada konektor, ada dimension. Sebenarnya kalau secara umum yang dari semuanya ini sama-sama menggambar, tapi kalau yang menggunakan artistic media itu kalaunya pelajaran agama Islam mau menggambar kaligrafi bagus pakai artistic media, karena di situ kita bisa memilih jenis pensil yang kita gunakan. Kalau yang secara umum yang lainnya sama, cuma nanti yang mana yang paling enak kalian gunakan. Nah di smart fill juga nanti akan ada 2, kalau ditahan akan ada 2 toolbox yang bisa digunakan, yaitu smart fill sama smart drawing. Oke, selanjutnya di rectangle ada 2 juga, ada rectangle, ada 3 point rectangle. Jadi dari 3 titik bisa jadi sebuah persegi atau langsung dari perseginya langsung. Nah di ellipse juga ada 2 menu toolbox, sama-sama membuat lingkaran tapi dengan 2 metode yang berbeda. Nah di polygon itu ada poligonnya, ada membuat bintang, kemudian ada membuat bintang kompleks, ada membuat spiral seperti obat nyamuk, kemudian ada membuat
graph paper atau kertas grafik itu yang di bagian tersembunyi. Kemudian untuk di basic shape itu terbagi jadi 5. Ada yang membuat bentuk sederhana, ada yang membentuk panah, ada yang membentuk flowchart atau apa ya, aliran grafik, kemudian membentuk banner atau membuat berupa percakapan kayak gitu atau call out shape. Nah, untuk text tool sama table tool dia tidak punya apa ya, toolbox tersembunyi kayak sama kayak yang lain karena dia tidak ada panah kecilnya. Nggak tahu nanti kalau tahu versi yang 2020 karena saya cuma pakai versi 2018. Soalnya sama dan ini bentuknya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini sebenarnya paling ramai ketika menggunakan toolbox yang bagian ini. Nah, nanti sebuah objek akan direkayasa secara apa ya, secara frontal atau secara manual dengan menggunakan toolbox yang namanya bagian ini. Ada yang blend, membuat sebuah objek menjadi objek yang lainnya secara berubah, kemudian contour, distort, drop shadow, kemudian envelope, extrude, membuat 3 dimensi, dan transparansi. Nanti kita bahas langsung praktek juga. Oke, kemudian ada di eyedrop tuh ada 2, ada eyedropper sama fan bucket. Nih sama-sama, satunya untuk mengambil sampelnya, satunya untuk mengasih warnanya. Kemudian di outline pen itu untuk menentukan ketebalan sama warna dari pensil kita. Jadi kita mau berapa tebal sih pensil yang atau art gambar yang mau kita gunakan ini, dan warnanya apa bisa kita tentukan di outline pen. Nah, kemudian di bagian pewarnaan itu ada uniform fill, artinya warnanya merata sama semua. Kemudian fontaine fill itu nanti bisa tidak merata, bagian mana yang agak kabur di fontaine fill. Kemudian pattern fill biasanya warnanya sudah ditentukan. Kemudian texture fill berupa tekstur. Kemudian postscriptive fill itu ada juga ditentukan warnanya atau tidak dikasih warna. Nah, terakhir ada interactive fill sama mesh fill. Kalau interactive fill dia ngasih warna itu campuran tapi secara merata di semua objek. Kalau mesh fill kita bisa menentukan bagian-bagian kecil mana yang mau beda warnanya. Tuh. Oke, nah ini penjelasannya. Kalau crop tool kalau bahasa sederhananya sih untuk memotong. Kalau di sini kan untuk menghapus area di luar area yang diseleksi oleh crop tool atau memotong objek. Kemudian zoom tool sebenarnya untuk melihat apakah objek ini diperlihat lebih besar atau lebih kecil. Kemudian freehand tool untuk menggambar kurva dan segala macam. Kalau freehand tool ini nggak cuma kurva dan garis aja. Nah, kalau smart fill tool membuat objek gambar dari daerah yang tertumpang tindih dan memberi warna pada objek tersebut. Jadi kalau objeknya saling tumpang tindih, dia bisa ngasih warnanya. Rectangle tool yang gambar persegi tadi membuat objek persegi panjang. Kemudian ellipse tool membuat lingkaran, elips, lonjong, segala macam. Polygon tool untuk membuat persegi banyak. Kemudian basic shape tool itu membuat gambar-gambar dari bentuk-bentuk yang sudah secara umum digunakan. Kayak tadi segitiga, lingkaran, hati, dan segala macam. Kemudian text tool untuk membuat objek teks berupa tulisan. Next, table tool untuk menggambar tabel. Kemudian parallel dimension tool sebenarnya untuk menggambar garis berdimensi miring. Kalau saya sih lebih condong untuk menghitung jarak antara sebuah titik ke titik yang lain. Kemudian straight line connector tool untuk menggambar garis lurus di antara dua objek gambar agar terhubung. Jadi misalnya kita nanti buat lingkaran sama persegi itu dihubungkan oleh straight line connector tool. Kemanapun dipindah lingkarannya itu
atau perseginya itu garisnya tidak akan terputus, dia akan selalu terhubung. Kemudian blend tool biasanya ini untuk menggabungkan objek. Ini yang tadi saya jelasin. Kemudian color eye drop tool. Jadi untuk mengambil informasi warna apa, misalnya kita ada buat sebuah lingkaran, warnanya ini kita lupa ini yang mana sih, mirip-mirip oranye semuanya. Jadi bisa digunakan color eye drop tool. Jadi dia bisa tahu warna apa sih yang dipakai untuk warna ini yang paling pasnya, misalnya oranye ada beda ketebalannya. Supaya sama warnanya digunakan color eye drop tool. Kemudian outline pen untuk membuat garis yang tadi. Kemudian fill tool untuk memberi warna isi objeknya. Kemudian terakhir interactive fill tool untuk mengisi objek gambar secara interaktif. Oke, selesai. Nah, silahkan ada yang mau ditanyakan dulu terkait pengenalan aja dulu, belum praktek. Silahkan. Ada yang mau tanya dulu?